melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu urapi setiap kami. Amin. Kami PNL singer yang memainkan musik, yang menyampaikan firman Tuhan, penerima tamu, pelayan kantong kolektor, semua kami sehati pada pagi hari ini untuk melayani-Mu dengan permurapan yang dahsyat dari Allah turun atas pelayanan kami, sehingga boleh memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir, yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam perjalanan persiapan. Tuhan percepat langkah mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini, dan kami boleh bersama-sama untuk memuji Tuhan, Raja di atas segala raja itu. Dan setiap kami boleh mendapatkan pengalaman di dalam Kristus. Dan kami bawa pulang berkat yang luar biasa, yaitu berkat kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami semua, pengurapan Tuhan bagi setiap kami. Dan segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin mengganggu konsentrasi kami, jalannya ibadah pada saat ini, kami tolak kuasa itu di dalam nama Yesus. Dan biar kiranya suasana surgawi kami boleh miliki di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita mengatakan, ku mau cinta Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Nya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pagi hari ini kami mengucap syukur, banyak terima kasih sebab Engkau Bapa yang sungguh sangat baik di dalam hidup kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat dan diberkati, dan kami ada di tempat ini satu anugerah yang luar biasa, bahwa kami boleh bertemu dengan Raja di atas segala raja. Dan biar kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan saatnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dan firman ini menjadi rema di dalam kami, sehingga ketika kami melangkah di luar sana, ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Pakai mulut bibir hamba untuk hamba menyampaikan kebenaran firman ini. Bukan hamba, tetapi Engkau yang tampil di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Damai di hati. Gebe karena pulau. Mantap. Puji Tuhan saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17. Habakuk 3 ayat yang ke-17. Kalau sudah ketemu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Habakuk 3 ayat 17. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan berikan tema di dalam Habakuk 3 ayat 17 ini dengan temanya saya, kamu, dan dia dipanggil secara spesial. Nah, kenapa saya kasih judul seperti ini? Nah, inilah jawaban di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita hadapi hari ini, yaitu di dalam pandemi ini, saudara dikasih Tuhan. Ya, nah, saya mau kasih pandangan buat kita bahwa kekristenan itu tidak dapat diukur dari besar kecilnya berkat yang saudara dan saya terima. Tetapi kekristenan itu adalah panggilan spesial. Katakan panggilan spesial. Nah, saudara saya itu panggilannya spesial. Apa sih arti spesial itu? Saya buka-buka di kamus, terus saya mendapatkan tentang spesial itu. Saya belajar, saya lihat, oh ternyata spesial itu khusus, ya. Jadi ternyata saudara itu dipanggil yang menjadi panggilan yang spesial itu, yaitu panggilan yang khusus, istimewa, khas, gitu. Nah, orang yang khusus tidak memusingkan keadaannya, apapun yang terjadi, seperti apa hidupnya. Apakah dalam keadaan baik, apakah dalam keadaan yang tidak baik, kurang baik, atau dalam keadaan yang terpuruk sekalipun. Orang yang spesial menganggap bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya itu adalah seizin Tuhan. Amin. Karena kita tahu bahwa ada tugas khusus juga yang Tuhan berikan di pundak kita. Setuju nggak, saudara? Ada tugas yang khusus. Apa sih tugas khusus itu? Yang dikatakan di dalam Habakuk tadi. Sekalipun itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Bagaimana tidak spesial keadaan kita, saudara? Bahwa firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, orang-orang yang percaya sekalipun terjadi pandemi seperti ini tetap mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Nah, hanya orang yang spesial, yang dipanggil secara khusus, yang mampu berkata seperti itu. Coba kalau kita tidak sadar bahwa kita dipanggil secara khusus, maka kita akan bersungut-sungut dengan keadaan yang seperti ini. Ini sudah menutupi semuanya. Karena apa? Karena kita tidak percaya, kita tidak tahu kalau kita itu dipanggil secara khusus, yang mampu melewati setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Spesial kita seperti apa sih? Mari kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, saudara ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Katakan amin. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, bukan umat Tuhan, saudara, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, kata firman Tuhan, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Inilah panggilan yang spesial, yang luar biasa, yang saudara dan saya miliki saat ini. Jadi jika kelasnya hidupnya banyak uang lah ya, nggak usah bilang kaya, banyak uang, jadi status sosialnya itu dipandang manusia itu di atas. Benar nggak? Ini pandangan dunia, saudara. Di atas dia, bangga dia dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan kalau dia dalam Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau dia di luar Tuhan, sombongnya nggak ketulungan, gitu kan? Nanti kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, maka di dalam Amsal 19 ayat 4 yang kita sering dengar di dalam firman Tuhan kita setiap hari,
Firman Tuhan berkata bahwa kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ngenes enggak saudara? Pandangan dunia itu seperti itu. Nah, pandangan dunia, banyak orang memuji orang kaya tetapi tidak tulus kata Alkitab, gitu ya. Terus bagaimana dengan orang yang pas-pasan? Nggak usah ngomong tentang miskin, tetapi orang yang pas-pasan, status sosialnya ya tentunya pas-pasan juga. Kadang-kadang gak dihargai orang juga gitu. Nah, di dalam Amsal 19 berkata begini, orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Dia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Jadi dilihat dari statusnya, derajatnya seperti apa, baru diberikan penghargaan sesuai dengan apa yang kau miliki. Nah, sudah dikasih Tuhan. Maka di dalam Amsal 18 ayat 23 berkata, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar, kata firman Tuhan. Karena apa? Karena masuk di dalam pandangan-pandangan dunia seperti ini. Karena itu saya katakan tadi, kalau kita diukur dengan pandangan dunia, kita tidak ada apa-apanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun kita menghadapi situasi yang sangat sulit di dalam hidup kita, tetapi kata lagu tadi, karena Tuhan Yesus tetap setia, maka saudara dan saya harus tetap setia. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, biar kiranya memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu berkata, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Dan hari ini ketika itu terjadi di dalam kehidupan kami tetap bersyukur bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu berikan kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan, yang hadir saat ini, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pulang di tempat ini tidak sama lagi dengan datang. Ada perubahan-perubahan yang baru, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah firman-Mu. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin.